Oh, Assalamualaikum. Mau pada nonton ya video dari The Hakim Channel? Jangan lupa, ayo dong, subscribe dan juga tekan loncengnya sebelum buru-buru aku teriak. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Yuk, nonton. Makasih. Nah, ini kasih aja pakai katembat, diolesin gitu kan Mas, sampai kepalanya mungkin ada, atau di mulutnya ini jangan sampai kesebar. Hati-hati ya. Ini tempatnya bapaknya juga. Aduh. Jadi kita lagi ngecek anak-anak kura-kura karena jujur beberapa pada mati dan ternyata salah satu penyakitnya itu adalah jamur ya. Iya, jamur. Padahal ini aku dijemur tiap hari loh. Iya, Pak. Jamur itu kurang kalsium juga satu itu. Kalsium. Kalsiumnya bisa pakai Jungle Herbs yang beli di Red Ink atau di saya juga bisa Pak. Promosi juga ya. Dia perlengkapan semua. Semua perlengkapan lengkap pokoknya, itu ditaburkan di sayurnya aja. Jadi taburkan biar makan sama sayurnya dicampur-campur gitu biar dia makan. Kayak ini contoh Pak, ini kayak ini kuku-kuku ini lepas ini karena kekurangan kalsium. Iya, sampai lepas juga. Kekurangan kalsium, Bapak lihat di sini ini juga sama nih. Berapa aku lihat nih kayak ada kekurangan kalsium juga. Tadi ada beberapa aku lihat juga kurang kalsium Pak. Nah, terus Bapak kalau ini rendam, ini rendamnya berapa senti Mas? Sampai dagu dia. Salah. Justru kalau rendam sulcata itu harus sampai dia berenang. Berenang, jadi dia terpaksa harus minum. Sampai ngambang. Iya. Berarti tapi harus ditungguin Iya, kan? kita harus nungguin. Kira-kira 10 menit itu cukup sih. 10 menit tinggi nggak lama kan? Iya. Ya, tapi dia harus, dia kayak apa, tenggelam, dia terpaksa minum. Coba Ambil sini ya. ini mata juga pengaruh loh, Bapak lihat. Ini matanya kan dia kayak sayu ini karena dia dehidrasi. Hah? Karena ya ini, jadi mata ini pengaruh ini kan matanya dia bagus ya. Ini dia mata sayu. Dia dehidrasi, kekurangan air sama sekali. Perutnya juga kelihatan. Ini gemuk ya. Dia kelihatan kan ya? Ini kayak keriput orang tua, ini kayak wajahnya Mak Irfan Hakim. Mulus gitu ya. Nah, dia kelihatan. Ini dehidrasi dia. Kasihan ini. Padahal direndam setiap hari juga. Ya, tapi kalau posisinya dia masih bisa berdiri, sulcata terkenal tidak suka minum air, Mas. Jadi harus dibantu dengan minum makanan dan yang mengandung air. Contoh kata kita ngomong pepaya atau semangka. Seminggu 2 kali, Pak. Oke. Dengan sayur semua. Semangka atau pepaya seminggu 2 kali. Jadi tidak sayur-sayuran aja. Ini belajar semuanya ya. Ya, kita belajar semua. Kemudian direndamnya pun ternyata segini kurang ya. Segini kurang, Pak. Bisa renang. Harus segitu. Ini kurang. Ini yang mengajari Dokter Selamat di Jogja. Oh iya. Dia bilang kalau matanya sayu itu dehidrasi, pasti itu. Dan dia harus dipaksa untuk dia itu berenam, ya kayak kita itu ya anak kecil belajar atau anjing berenang gitu loh. Ini kan dia karena masih bisa berdiri kan Mas, dia nggak mau minum pasti. Coba ya tak giniin ya. Ya. Segini? Nah, ya betul. Segini? Ya, lagi Pak. Hah? Nah, segini. Berarti hampir setengahnya ya. Iya. Tapi ketika berendam harus ditungguin. Iya betul. Dia kan otomatis dia, ya itu kan minum kan dia. Nah, karena dia kurang minum, gitu. Dia otomatis kan renang dia pasti terpaksa minum kan, minum dikit-dikit minum Mas. 5 menit sampai 10 menit udah cukup menurut saya. Gitu. Kita tuh pikir kalau gini takutnya pilek. Enggak Pak. Kalau pilek itu tergantung dari Mas menggunakan air, jangan air dingin, tapi air hangat. Penggunaan air hangat itu sangat dibutuhkan. Ini Dingin Pak. kedinginan. Ya. Berarti campur air panas. Ya, air hangat Pak. Hangat. Oh. Selama kayak kita bayi manusia itu membutuhkan perawatan dan tata cara yang lebih ekstra daripada kita yang besar seperti itu. Gitu. Untuk makanan bisa diberikan semangka, itu pepaya untuk menjaga masalah. Sayur harusnya direndam air dulu sebelum disajikan kepada hewannya.
Kan aku suka potongin. Sebelum dipotong atau setelah dipotong? Sebelum dipotong direndam air dulu pak, setengah jam dia nyerap air dulu, baru potong, baru kasihin ke sulcatanya seperti itu. Nah itu waktu disajikan dikasih ya itu kalsium bubuk atau multivitamin bubuk, sehingga penyerapannya maksimal, juga kura-kuranya tidak kena yang namanya dehidrasi seperti itu. Ya saya berharap tips saya ini berguna ya untuk semua yang punya sulcata seperti ini. Waduh, ilmunya nambah lagi nih. Ya. Gue langsung jadi deg-degan karena kan di sini kan bertelur banyak, menetas iya, jangan sampai cuma sebatas menetas kemudian berakhir dengan seperti ini nih. Ini 2 ekor kura-kura gue yang akhirnya sayang sekali harus mati. Maaf ya guys. Dan ternyata ini gara-gara salah cara perawatan. Jadi perawatan itu apalagi kalau masih baby seperti ini benar-benar harus super ekstra telaten. That's why gue kalau pada ngomong giveaway minta gratisan, bukan masalah itu, gue aja masih banyak belajar supaya tidak hanya ngasih terus berakhir seperti ini gitu. Gue nggak mau. Nah, Jadi kayak di rendam ini kan, kelihatan nggak ya? Ini ada kuning-kuning ini kelihatan ya. Titik kuning-kuning. Beberapa tempatnya Pak Irfan ini ada titik kuning. Sorry. Nah ini ada bentol putih ini. Ini udah kelihatan jamur. Kelihatan ya? Di leher? Ya, di dada tuh. iya. Ya itu udah mulai kena jamur. Udah semua. sampai kayak kutil gitu. Ya. Terus disarankan untuk yang terkena jamur seperti ini langsung dipisah. Jangan direndam bersama-sama. Ya. Betul. Jangan direndam bersama-sama karena jamur itu seperti kita ngomong virus. Begitu kita rendam bersama-sama, dari satu yang sakit semua kena semua. Jadi, kelihatan ya Pak kuning-kuningnya ya Pak. Kelihatan ya? Iya. Itu kasih koram rampot namanya. Beli di apotek ada. Oh ini udah agak ini. Kalau besar kayaknya aman Pak. Ya aja aku lihat yang besar aman ya. Mayang. Aman semua Pak. Cuma ini ya agak kurang berat juga ya Pak. Harusnya agak lebih berat dari ini juga ya. Bobotnya. Ya harusnya kalau mau lebih berat ya kayak biasa kita beli Get atau ya Repcal atau Sugoi bisa untuk ya nambah beratnya itu. Penting banget sih. Gitu Bang. Aduh. Tolong dipisah di karantina yang sakit dengan yang tidak sakit sehingga tidak menular. Berarti langkah gue selanjutnya ini harus bisa pisahin mana yang sakit, mana yang enggak. Terus juga cara perawatan pagi harinya juga ternyata ada beberapa yang perlu dikoreksi. Harus rendamnya sampai berenang, Ya. kemudian pakai kalsium setiap hari. Ya. Kasih buah-buahan juga seminggu 2 kali supaya ada kandungan airnya, tidak hanya sayuran saja. Kamu pilek nggak usah beli obat macam-macam. Obat kasih apa? Apa? Petril. Vitamin. Vitamin bisa. Gentamisin beli di apotek aja Mas, ditetesin. Itu kamu pisahin sama yang lain, kamu kasih tutupan. Jadi agak tempat kamu jangan terbuka gitu. Tapi kasih yang namanya kayak ada plastiknya gitu loh Mas. Ya. Tapi ada udaranya, tetap ada airnya. Khusus yang pilek ditetesin. Gudang aja Pak, mesin gudang, bener. Mesin gudang kasih lampu. Tetesin waktu malam sama waktu pagi, pasti sembuh. Oke. Nggak usah pakai Tapi obat juga. macam-macam. Hidungnya buntet Pak, lihat. Guys, jarang dilihat satu-satu gini soalnya gue. Iya, soalnya banyak. Kalau dilihat satu-satu bisa sampai jam 12 sendiri. Oke, Pak, ini grade A. juta. Alasannya? Iya dong, ini grade A dong, kelihatan nih. Ini bulat sekali, bagus sekali. Ini dotnya ya nggak begitu ya. Kalau grade A kan semua nggak dotnya ya. Iya. Ini gutanya tipis banget, bagus banget. Ini sehat nggak? Ini pilek Pak. Oh, yang pilek. Lutfi, dokter. Pilek ini Pak. Wah, banyak yang pilek ya. Nggak apa-apa Pak. Padahal ini Belajar gue Pak. udah jemur setiap hari. Tapi ternyata masih kurang juga ya. Jadi Ya. tidak asal jemur aja ya. Ya, kalau yang pilek nanti harus ditaruhkan di dalam area gudang, kasih lampu. Jadi tetap ada udaranya Pak, tapi kayak pengap gitu loh Pak. Karena kan ini di dalam alam itu mereka tidak tidur di alam terbuka Pak. Jangan taruh situ, tapi keinjek. di dalam liang gua Oh, taruh pojok. atau menggali tanah. Intinya apa? Mereka itu mencari kelembapan serta pengapnya itu Pak. Terus kalau dijemur gini berarti salah juga nggak? Jemur bener Pak. Bener kan? Jemur bener. Habis katanya lembab. Iya, enggak. Ini maksudnya lembab banyak angin maksud saya. Banyak angin. Ah, iya. Nah, jangan banyak angin maksud saya. Ini oke lah ya, di sini gini lumayan. Ya. Panas dan nggak banyak angin ya. Ya, tapi masih kurang panas Pak menurut saya. What? Masih kurang panas ini menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, sorry. Ini ada dua yellow food. Ini yang
kurang banget. Ini adiknya itu kakaknya, tapi adiknya lebih gede. Ini sehat. Ini Iya. sehat ya. Kita bisa lihat ini sehat. Tapi Bapak bisa lihat nih di kepala ini kan ketika Bapak melihat seperti ini yang terjadi, Bapak melihatnya apa? Kering. Kering, kurang air juga. Sedangkan red food atau yellow food atau cherry head itu di alamnya di hutan Amerika Selatan membutuhkan banyak air, kelembapan. Jadi kalau tadi saya juga kasih poster ini ke Bapak, coba ini kekurangan air sama sekali Mas. Ini rendam airnya harus 3 kali lebih lama daripada si sulcata. Nih, Coba lihat. ini gue dikasih oleh-oleh ini nih. Ini ada Forsteni. Forsteni kura-kura asli Indonesia, ini dari Sulawesi. Ini kura-kura darat. Dan ini juga tidak apendik ya. Tidak apendik Pak. Dan ini termasuk yang perlu air juga. Iya betul Pak. Bapak bisa melihat perbedaan mereka ketika kulitnya Bapak ini yang kering nih. Iya benar. Kayak butuh make up dari toko-toko terkenal kan. Benar-benar. Bapak lihat tempat saya. Ini segar banget. Seger. Beda ya Pak ya. Bapak bisa lihat segarnya juga beda. Terus juga dari tangkangnya kita bisa melihat Pak. Ini dengan ini makanya terpenuhi dan dia kalsiumnya cukup. Tapi Bapak bisa lihat nih. Tempurungnya peyok. Ini yang terjadi ketika kekurangan air sama kurang vitamin maupun kalsium. Ya, seperti itu. Jadi ini tips dari saya. Moga-moga berguna untuk tortoise keeper. Jadi semua biar lebih tahu lah bagaimana. Iya. Karena hidup kita tergantung mereka juga ya. Hidup mereka. Hidup mereka tergantung kita juga. Iya betul. Maaf. Oke. Bermanfaat banget ya. Gue closingnya udah berkali-kali. Jadi ini contoh yang kalsiumnya cukup, airnya cukup. Ya, Iya, ini iya. kayak saya menaruh ini di tempat yang ini. Tuh. Ya, kayak tanah seperti itu, tanah-tanah di belakang itu lembab. Sebenarnya mereka ini alamnya seperti ini. Coba kita lihat. Tuh. Nah, Oh mau rendam ya udah. ya, ini aja. Ini ngasih kurang air, dia harus kayak. Ngambang. Ya ini lama banget. Lama Mas, dia sekitar kamu 6 jam atau 4 jam tuh oke banget. Bohongan. Oh Di iya. air 6 jam. Iya, ya maka suka di tepi sungai hidupnya. Jadi sebelum kita memelihara, kita harus melihat enclosure dia di alam seperti apa. Iya. Dia juga suka di lumpur-lumpur seperti itu Pak. Aduh. Nggak apa-apa Pak, buat belajar kita sama-sama ya Pak ya. Karena saya juga bisa belajar kayak gini karena saya juga udah mati berkali-kali juga. Jadi nggak langsung pinter Piara. kayak gini. Nah, Karena saya makanya. belajar. Mudah-mudahan dengan sharing ilmu seperti ini gue belajar dari Pak Rudi. Nah, lu juga bisa belajar juga dari YouTube gue ya. Makanya subscribe, please. Itu tips merawat baby kura-kura sulcata, dan itu tidak hanya untuk sulcata saja ya, Ya, semuanya. semuanya Pak. Tapi sulcata kan terkenal tidak suka minum air. Guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih Pak. Bye. Assalamualaikum.